Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 61. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-61. Wah, akhirnya setelah sekian lama ya tidak ada Weekly Midnight Radio. Tadi kita baru saja mendengarkan dua lagu. Ada Lose Control dari Teddy Swims di request oleh Mas Kun, dan Baby With You dari Ail di request oleh Bazelar. Tadi seharusnya yang diputarkan pertama kali ialah Captain _ Ozen dengan Rose APT yang di requestnya itu. Tetapi saya tidak fokus, belum ngopi, jadi dari tadi agak kelimpungan. Mohon maaf. Nanti akan kita putarkan setelah segmen pertama kalau begitu ya. Ada satu request lagi tapi akan kita putarkan nanti ya setelah segmen pertama juga. Sementara itu di atas saya on top. Di atas saya sudah bisa dilihat ada bintang tamu kita pada malam hari ini, Artax, seorang bintang tamu kita dari Pulau Dewata. Sekarang jam 10.17 malam kalau begitu di tempat si Artax. Mungkin dari para viewer atau para pendengar mungkin belum pernah bertemu dengan Artax sebelumnya, atau mungkin ada yang sudah pernah bertemu dengan Artax sebelumnya. Dan seperti biasa kita akan menampilkan satu kompilasi dari klip-klip dari channel Artax. Mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Artax itu biasanya seperti apa streamingnya, atau mungkin kira-kira ada yang mungkin belum pernah tahu, atau mungkin ada yang sudah pernah tahu dan ingin diingatkan kembali dengan memori-memori masa lalu. Kenapa omnya senyum-senyum sendiri, kegantengan banget? Tapi dia nggak bisa ngomong, Gan lagi dibungkam. Sebentar ya, mari. Biar tidak lama-lama lagi, biar tidak lama-lama ngobrol dengan Artax, mari kita masuk ke segmen, mari kita saksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Weh, sabar astaga, disco lupa. Rider Punch. Kenapa tunjuknya gue? Anjir. Bangsat. Anjir. Gue lupa. Wah, mati karena air. Dasar monyet. Motol, monyet tolol. Waduh. Bang. Oh ini. Oke, turun. Wah. Waduh, awas udah nyemplung ya. Mohon maaf nih. Aduh. Maaf ya guys ya. Oke, bentar ya. Bentar.
Sorry guys, kepleset. Oh, delicious. Weh. Sabar ah. Astaga. Disco lupa. Rider Punch. Baik, kita sudah menyaksikan beberapa klip-klip yang mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Artax channelnya seperti apa di Twitch, kemudian biasanya main game apa saja. Mostly seperti bisa dilihat Souls-like. Tadi aku tanya pas lagi nonton klip dan suaranya tidak masuk, dia bilang akhir-akhir ini doang kayaknya Souls-like. Jadi awal-awal tidak Souls-like. Betul. Awal-awal tuh malah MHR aku stream. Enggak, MHW aku paling pertama stream sebenarnya. Yang collab itu termasuk stream-stream pertama? Collab yang mana? Yang di klip-klip kayak gini? Bukankah? Bukan itu sudah setelah aku itu udah masuk AVI kayaknya itu udah. Stream-streamku nih. Oh, oke. MHW udah jadi kayaknya sesuatu. Boleh ditanya nanti ya kalau mau tanya ya. Wah. Sebentar, aku cek dulu. Pertanyaan sudah bisa. Oke, aman. Mari, kalau begitu kita masuk ke scene selanjutnya ya. Boleh. Oke, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer dari Pulau Dewata, Artax. Sekarang berarti jam 10.22 malam. Seperti biasa, selaku penonton atau pendengar, kalau ingin menggunakan channel point, bisa gunakan channel pointnya. Untuk bertanya bisa 99 via teks di chatroom, atau 369 kalau mau tanya via audio via Discord. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu juga bisa. Request lagu bisa berapa slot lagi ya? Sebentar ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 slot kalau tidak salah. Nanti setelah 5 kayak ditutup ya. Baik, itu saja sepertinya. Apalagi yang mau disampaikannya? Itu saja sepertinya. Selamat malam, sekali lagi selamat mendengarkan episode ke-61 dari Weekly Midnight Radio. Semoga nyaman ya. I'm tuning my phone. Thank you. Oke. Sorry, terganggu makhluk halus. Mari kita masuk ke pertanyaan pertama dulu kalau begitu ya. Oh ya, sebelumnya mau menjelaskan dulu. Seperti biasa, mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan program ini. Nanti akan dibagi jadi 3 bagian seperti biasa. Ada introduction and sneak peek di awal. Jadi kita kayak kulit-kulit dulu di awal. Nanti di segmen kedua ada stories behind streaming scene. Nanti cerita dalam-dalamnya baru di bagian kedua. Terus nanti cooling down di sesi ketiga, trivia serta closing mark dari Artax nanti seperti itu. Dan di sesi setiap bagian antara sesinya nanti akan ada sesi dengarkan lagu ya. Jadi kita akan mute sebentar. Itu saja sepertinya. Selamat malam sekali lagi, selamat datang. Semoga nyaman dengan episode kali ini. Betulnya kalau misalnya Artax mau balas komentar di chat room boleh ya. Termasuk yang dibilang si Morgan. Aku senyumin aja lah. Baik, biar tidak lama-lama lagi kita masuk ke segmen pertama ya, introduction and sneak peek of guest star. Mari Artax, kita kenalan dulu. Mungkin ada yang belum pernah kenalan, username-nya apa, Boleh. panggilan, area tempat tinggal, umur dan kesibukan sehari-hari. Oke, selamat malam guys. Perkenalkan gue dari channel Artax. Biasa dipanggil Artax juga boleh, Arta boleh. Karena pada dasarnya tuh Artax itu dari nama Arta gitu, nama panggilanku gitu. Oke. Kenapa ada KZ-nya? Sebenarnya biar keren aja gitu kelihatannya. Kalau nggak pakai KZ nggak keren? Oh iya, itu kan ini channel Twitch-nya itu aku buat tahun 2018-2019 kalau nggak lupa. Kalau nggak salah ya. Wih, lamanya. Akunku sejak kapan ya? Itu aku buat karena dulu kan sering mabar di PS. Dulu aku nggak main PC, main di PS dulu. Oh. Jadi PS rental. pas dulu enggak di PS rumah, PS sendiri. Oh, oke. Jadi
main sendiri pas main MHW, temanku ada nanya, ini gimana sih gamenya itu gitu, dibilang kan coba share screen. Nah, share screen di PS itu yang host sama yang apa namanya tuh, yang nonton itu harus sama-sama stabil biar nggak buram gitu loh. Oke. Share screennya kayak di Discord gitu. Nah, jadi aku bilang ya udah aku streamingin aja deh, kalian nonton di streamingku nanti gitu. Oh ya udah gitu. Oh, Aku streaming lah di Twitch pertama gitu. Aku buat akun ini untuk streamingin itu, share screen gitu. sudah Ya, ada modus ya? Enggak maksudnya share screen doang gitu. Abis itu sudah nggak kepake lagi nih akunnya, udah asing banget nih akunnya. Oke. Terus tahun lalu baru mulai streaming lagi kan, streaming Oke. MHR pertama, gitu. Berarti sebentar. Aku baca komentar sebentar ya. Ini kalau misalnya mau ngecek akun Edge sebenarnya bisa klik nama sendiri ya bisa. loh. Kalau klik nama sendiri itu kelihatan kita bikin akunnya kapan. Aku 2020 ternyata bikinnya. Nggak perlu akun Edge karena di channelku aku nggak tambahin komen itu. Tapi kalau diklik itu kelihatan kok bikin akunnya kapan. Terus orang kaya S3 marketing. Iya asli loh. Kamu diam-diam sudah sejadi ini ya paham cara-cara marketing biar cepat Avi ya. Wah, enggak dong. Aku tuh Avi itu kan dibantu sama teman-teman semua gitu loh, penontonku, viewerku kan. Oh, Gila banget. oke. Ya begitulah perjalanan channelku yang ini. Oke, bagus sekali gimmicknya asli. Dude got that flickering lights every second. Ih tapi ya lo kenapa kamu tuh kok kayak kedip-kedip gitu ya kayak layarnya? Oh ya? Hmm. Iya, karena ini channel streamingnya Mas Ali kedip-kedip Hah? di aku. Mana ada kedip-kedip? Iya. Kok kedip-kedip? Aman tuh di sini. Aku juga. Kenapa kamu tak? Ya udah di sini aku buka yang ini aja, biar nggak kedip-kedip gitu loh. Kocak. Wih si Bas ini sudah dari 2015. Tapi serius, aku bikin akun sih gara-gara nonton orang ya. Tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Kemudian sebentar. Nih aku buka Windows ini dulu ya, Microsoft Word dulu. Nah aku buka Word biar terang nih. Wah terang banget coy. Aduh ya Tuhan. Nah. Tapi nggak bisa lihat chat kalian guys. Aduh capek. Sebentar aku sebelum masuk ke aku mau komentar. Panggilanmu apakah? Arta. Arta sebenarnya. Panggilan di IRL ku Arta. Tapi gara-gara namamu Artax dipanggil Artak dan Iya, kadang-kadang Tak. Aku juga Oh, panggil iya, Tak kan. Oh iya, nggak masalah kan. Itu kan kalian kan kenal aku dari Twitch juga kan. Oke. Ada nama yang disukai kah dari segala macam atau biasa aja semuanya? Semuanya aku suka karena itu kan panggilan dari kalian. Wah aduh. Aduh ya Tuhan. Tax untung nggak buat tax. Oke, sebelum aku tanya living area dan segala macam, kamu kenapa kok kayaknya banyak sekali gimmick dari tadi ya? Nggak ada gimmick Mas Adli. Ya Tuhan, di mana aku ada gimmicknya. Ini loh, chatroom dari tadi bilang kamu banyak kali gimmickmu. Guys, ini aku ini apa adanya guys. Apa ada dadanya? Apa adanya maksudnya. Oke. Aduh, living area di mana kah? Nah kebetulan saya berdomisili di Pulau Dewata seperti kata Mas Adli, di Bali. Di kota besar kah? Kota kecil kah? Kebetulan aku tinggal di ibu kotanya, di kotanya. Di kota Denpasar. Iya. Oh, kota oke. Denpasarnya. Yuk. Mau tanya dong sesuatu? Boleh. Karena aku tidak tahu banyak hal. Kamu bukan Bali itu kalau ditanya 3 kota paling besar apakah? Selain Denpasar. Selaku orang awam yang kayak cuma tahu Denpasar doang. 3 kota besar ya. Udah kan pasti Denpasar. Itu udah pasti paling pertama. Wah. Kenapa bingung? Kok bingung kamu tadi? Karena aku tinggal di Bali itu baru 7 tahun Mas Adli. Nggak asli sana?
Wah, ini ceritanya panjang nih. Jadi awalnya itu aku lahir dan besar itu bukan di Bali. Aku lahir dan besar itu di Nusa Tenggara Timur, di kota Oh. Kupang. Oke. Ya, jadi aku tuh lebih tepatnya orang NTT kakak, orang NTT ya. Oh, kenapa pindah ke Bali? Aku pindah ke Bali tuh karena kuliah. Oke. Karena aku bilang udah lama nih aku di tanah orang kan. Sekali-sekali aku baliklah ke tanah bisa dibilang tanah ibu gitulah, tanah asal gitu. Untuk ya tahu budaya-budayanya. Karena yang kayak gini, aku ditanya daerah, misalnya kayak ditanya daerah apa nih yang paling bagus tuh buat jalan-jalan. Aku tuh nggak tahu jadi orang Bali asli gitu loh. Cuman Apalagi tanya ini, coba dong kamu pakai bahasa Bali gitu. Wah, aku nggak tahu sama sekali gitu loh. serius? Tapi kalau ya serius. Karena aku selama itu tinggal di luar Bali. Tapi 7 tahun kamu kuliah di Bali pun tidak belajar bahasa Bali? Belajar. Makanya kan sedikit-sedikit kan udah bisa gitu. Oke. Bentar, aku baca Makanya. komentar sebentar ya. So his parent is from Balinese, but he was born in NTT. Iya, Yes. kamu orang tua dari Bali tapi lahir di NTT. Lahir di NTT, besar di sana. Oh, oke. 7 tahun lama. Anda selama 7 tahun kemana aja? Cuma di kamar? Wah, enggak dong. Nggak mungkin di kamar aja dong. Aku- Kota apa Bali begini indah masa di kamar doang? Waduh. Aku ganti pertanyaan kalau begitu ya. Selama ngepet ya Anda. Selama Ngeri, 7 ngeri. tahun jalan-jalan kan di sekitar Bali? Tuh, udah pasti. Kan Oh, seperti gimana ya? Kita kerja atau kuliah pun rasa kayak liburan gitu loh. Kan di mana-mana tempat wisata kan. iya betul. Makanya itu enaknya. Ya itu juga alasannya kenapa kuliah ke Bali ya. Oh, kemudian sekarang mana tahu di Bali? Iya, Dan karena tidak- semuanya udah ke Bali semuanya. Oke, nggak ada rencana balik ke NTT? Rencana balik mungkin kalau ada kerjaan mungkin bisa ke sana lagi. Hmm. Soalnya nggak ada tujuan juga balik sana buat apa. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Gak mau balik dia. Ada komentar cantik ini. Udah dapat cewek Bali belum tak? Wah, itu jangan ditanya ya. Kenapa begitu? Karena sudah pasti ada lah. Oh. Gak mungkin kan di Bali 7 tahun gak dapat. Berat lah. Ngapain lama-lama di Bali kalau nggak dapat? Aduh. Bapak, Mana? kamu tanya cowok ya, cewek ya bukan cowok ya. Tiba-tiba apa dapatnya? Aduh, sebenarnya aku kalau misalnya aku yang denger aku mau pasang begini loh. Si Artax itu kan trademarknya apa sih? Yang menyala kiri kanan kayak api di chat. Menyala bangku. Aduh ya Tuhan. Kita lanjut kalau begitu. Umur berapakah? Umur ya nggak terlalu muda, nggak terlalu tua lah. Kasih Umur gambaran rentang deh. saya, hampir kepala 3. Seumuran nggak jangan-jangan? Aku tahun depan 45 ya tak? Enggak dong. Udah lewat dong kepala 3-nya gitu loh. Ini belum. Aku masih muda kok. Umur 27. Oh, hampir 30 tapi 27. Tuh, kan hampir 30 kan, bener kan? Ya betul. Kesibukan sehari-hari apakah? Tadi dibilang orang kamu PNS, pencari Percaya nasi bungkus. bukan pencari kerja nyambi stream kata si Morgans tadi. Pencari apa? Pencari kerja nyambi stream. Oh, nyambis. Oh, enggak. Aku Hmm. kebetulan aku baru ini ya resign dari kantorku sebelumnya. Jadi sekarang kesibukanku ya nge-gym karena ya itu mau kembali jadi wibugar. Kenapa wibugar? Karena itu menyambut ini ya Apa? apa namanya 2025 ini kan banyak game bagus kan. Terus anime-anime juga banyak yang bagus. Nah, itu kita harus sehat, yes. Demi bisa menonton, apalagi One Piece belum tamat kan. Nah, kita harus sehat sampai One Piece tamat. Sama aku speechless karena aku nggak tahu ini hubungannya apa antara wibugar dengan anime dan game-game. Nge-gym.
nggak kelihatan progresnya karena baru seminggu Bang Morgan. Aduh ya Tuhan. Aku pikir kamu tuh udah resign kira-kira mungkin sebulan, 2 bulan kemudian Resign-ku nge-gym. baru minggu ini aku resign. Kenapa kah? Ya kantornya pindah, tambah jauh. Aku nggak kuat Mas Adli. Kantornya tambah jauh. Oh, I see. Jadi misalnya kayak rumahku di Jakarta gitu kan, tapi kerjaannya tuh di Surabaya gitu, jauh. Oh, I see. Mesti relokasi semuanya, nggak bisa remote. Iya, nggak bisa remote, harus pindah juga. Jadi aku ya udahlah, aku pilih resign aja lah. Oke. Oh, Surabaya. Bukan Kak, bukan. Maksudnya dia itu lokasi tempat pindah. Perumpamaan. Ya betul. Katanya begitu. Stay fit so he could binge watch that shit without worrying about his health. Ngomongnya udah kayak nge-gym berbulan-bulan. Asli, tadi aku pikir dia tuh kayak resign mungkin Agustus, Juli. Kemudian sejak saat itu aku sekarang nge-gym doang begitu. Ternyata Ya nge-gym baru seminggu. kocak. Ya, Saya bener juga kan aku tertipu. sibuknya nge-gym. Itu gimmicknya dia. Iya, aku kena juga. Rasa-rasa ada yang mau kutanya, tapi aku tidak ingat. Aduh. Keren emang. Iya, aku baru paham kenapa gimmick-gimmick. Rasa-rasa ada yang mau kutanya, tapi aku lupa. Udah lah. Mari kita lanjut kalau begitu ya. Sebelum boleh. kita lanjut ke pertanyaan dari viewer, ini pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah arti dibalik Artax? Apa nggak ada arti apa-apa kecuali cuma Arta dan KZ yang artinya keren gitu dong? Benar, sebenarnya kan itu KZ itu aku dapat dari, kan kebetulan kan aku buat tahun 2018 itu yang aku bilang kan, karena nonton YouTuber main bahas MHW. Nah namanya itu Arex KZ juga di belakang. Nah itu aku langsung kepikiran, daripada bikin pusing-pusing namanya, aku tambahkan aja Arta dengan KZ, udah sesimpel itu dong. Oh, sekarang masih ngikutin si Arex? Masih, walaupun sekarang orang aslinya itu udah nggak di sana ya, udah kayak orang lain yang pegang channelnya gitu. Oh. Ya, orang yang sendiri pembuatnya itu udah cabut gitu. Why? I don't know, mungkin aku nggak tahu juga, tiba-tiba dia udah cabut gitu. Aku juga kaget loh. Si kepala botak berjanggut panjang ini kok udah hilang gitu. Ternyata dia Kamu ngikutin tapi nggak ngikutin kenapa si yang panutan Karena kan ini pindah? lama dia nggak, karena kan udah lama konten MHW kan udah habis lama kan. Jadi setelah konten MHW itu gak ada, aku udah gak nonton lagi. Terus terakhir tahun tahun lalu itu tiba-tiba aku lihat, kok tiba-tiba muncul di itu loh, di Berandat itu dibilang dia cabut gitu loh. Karena kok kaget juga tiba-tiba dia cabut. Karena dia udah jadi kayak office gitu loh. Channelnya udah ada orang-orang manajemen gitu di dalam gitu. I see, paham. Jadi hengkang ya. Langsung Kang. Oke, ada komentar. Kok mau kayak Arex tapi nggak botak? Tapi berjangkut aja, janganlah sampai botaknya lah. Aku pernah lihat foto. Aku gini ya, ada apa namanya? Ada bekas luka di atas ini. Jadi kalau apa namanya? Kalau botak lucu kelihatannya. Karena ada satu goresan kecil gitu. Luka apa? Ya biasalah, kenakalan masa kecil lah. Oh, ada komentar lagi. Pernah botak tapi? Pernah kan, waktu ospek kan botak. Oh, oke. Dicakar kucing. Ada komentar lain. Dia tahu ada saingan baru Artax, Mas. Jadi cabut. Buset, ngeri juga tuh. Aku aja belum fokus streaming gitu. Botak biar nggak kelihatan kayak Regen. Siapa itu Regen? Itu Mas, stand up comedian. Who? Ada stand up comedian Regen. Boleh dicari deh Mas. Stand up comedian Regen. Yes. Kenakalan waktu kecil misalnya apa? Oh. Ya, gini ya ceritanya. Gini. Ini sebenarnya tuh lebih jelasnya buku yang tahu kan. Karena aku lupa gitu. Benar-benar lupa. Si Regen jadi ini kayak kamu ya? Astaga.
Karena dia gemuk Mas Adli. Makanya saya Bukan kan juga. akan mau kuruskan. Kamu Nanti kalau aku udah kurus ini, aku mirip Henry Cavill loh Mas. Siapa? Henry Cavill. Coba deh cari Henry Cavill. Dah guys, Otsu guys. Rate guys. Kocak. Henry Cavill. Aduh ya Tuhan. Aduh. Semangat bang. Semangat bang. Aduh. Loh, kalian nggak tahu guys. Aku tuh kalau kurus tuh kayak Henry Cavill guys. Aduh ya Tuhan. 30 menit. Enggak deng. Semangat bang. Aduh, gua sampai keluar mata. Aduh. Capek. Mari kita kembali ya. Oke. Jadi kenapakah masa kecil? Nah itu aku dulu ada orang bertamu kan, bawa Vespa. Nah kunci motornya itu masih nyantol di motornya ternyata. Oh. Biasa kan anak kecil kan dengan segala jenis keingintahuannya, Ya. ku nyalain lah motornya itu ternyata. Ah. Terus ku gas-gas motornya, Tuh. ku gas-gas jalan motornya, terus jatuh nabrak ini tiang di depan rumah. Terus kepalaku bocor lah ini di atas ini. Sama adikku juga darah di ini bocor. Aku udah sama adikku itu. Ibuku langsung nangis kejar bawa aku ke rumah sakit. Itu aku dapat berapa ya? Ibuku bilang 8 jahitan, adikku 10 di depan sini dia. Kalau adikku di depan, aku di bawah atas ini. Ini lucu tapi aku ya Allah, kok kayak tidak etis ya aku ketawa tapi lucu. Mas, ditolonglah. Itu ibuku bilang aku tuh dulu nakal banget, makanya tapi aku nggak inget ya. Kalau aku senakal itu ternyata. Itu bukan kenakalan, itu adalah sebuah penyakit dikenal dengan nama bodoh. Aku baca komentar ya. Aduh, ya memang bodoh waktu itu, aku memang bodoh. Parah bodoh. ngajak-ngajak adik. Aku nggak ngajak adik, dia loh yang naik ke atas diri. Hah? Dia naik itu, ikut-ikut gitu. Ini kalau misalnya adekmu nonton ini dia marah mungkin ini. Nggak, dia Mana udah ada, tahu, dia Bang? tahu juga. Karena dia kan paling kelihatan kan ininya di dada, di Dahi. ya di dahi. Ah, oke. Nggak ada, pasti disuruh. Gen yang benar kok, gen celaka ngajak adik. Aduh, ya Ngeri ya. Tuhan. Nggak mungkin lah aku sengaja ngecelakainnya, namanya kan juga ini ya rasa ingin tahu tinggi ya. Mungkin itu lupa gara-gara ini kayaknya, mungkin trauma. Bisa jadi karena trauma mungkin ya. Tapi buku cerita kayak gitu. Ceritanya ya sambil ya sedih-sedih lah dia dengar karena anaknya tuh sayangannya tuh ya, ada satu bocor di atas kepala, satu di dahi. Gitu. Oke. Semoga besok kalau punya anak diingatkan anaknya ya. Betul, pengawasannya harus lebih ketat lagi gitu. Betul. Mari kita lanjut kalau begitu ya. Aku sudah selesai untuk introduction pertama. Ada pertanyaan tadi dari Angkero Kun. Kita masuk ya. Boleh. Masuk kah? Mana ini pertanyaannya? Aku sedang mencoba sesuatu. Apa kah? Berarti Parah kalau nggak itu. ada kejadian itu, nggak bakalan hidup dengan gimmick gini ya? Dirantai ya misalnya tak. Atau bikin anak yang kepalanya lebih keras. Bagus. Om Sam ini memang terbaik solusi. Oke. Jadi kita sudah undang juga adik dari Artax. Tapi sekarang masih di tempat tinggal yang sama. Apanya? Oh enggak. Dulu itu kejadiannya tuh itu di NTT. Kejadiannya di NTT. Kan aku besarnya di NTT. Adikmu tidak di sini sekarang. Adikku di sini. Semua udah pindah ke Bali semua. Udah pada stay di Bali semua. Oke, salam dulu sebelum masuk bang. Ide bagus, undang adik Artak begitu ya. Ngeri. Mari kita lihat masuk tidak ya. Kok aku bingung sendiri ya dengan pertanyaan kok tidak masuk ya. Bentar ya Artak ya. Oleh aman aja. Soalnya ini sedang mencobakan baru. Tapi somehow tidak jalan. Wah Bali, Suksma. Iya dia dari Bali.
Tapi dia apa sih? Domisil di Bali 7 tahun tapi nggak tahu kota besar di Bali. Begitu. Seperti Tahu, ditulis tapi oleh kan Morgan. memang maksudnya harus mikir dulu gitu loh. Tahu Mas Adlit, itu harus mikir gitu. Kenapa tidak muncul ya? Penasaran. Sebentar ya. Sama aku bingung sendiri. Ada request lagu. Apakah muncul ya? Tidak. Why? Oh, baru muncul. Nah, aku lupa kayak sesuatu. Ada pertanyaan pertama dari Angkero-kun. Apa ini pertanyaannya? Let's see. Doku, lebih suka MHW apa MHW? Waduh, Apalah ini pertanyaannya bedanya? sangat tepat, sangat bagus sekali dari Angkero. Oh, itu kah Monster Hunter World dan Monster Hunter Wild kah? Kalau itu pertanyaannya sih udah pasti Monster Hunter World ya, yang paling ditunggu-tunggu tahun depan. Makanya aku nge-gym. Nah, gitu. Kenapa perlu nge-gym? Si Karena harus For sehat itu. si kita Force harus ini sehat. juga nge-gym kan basically? Betul. Tapi gini ya Mas, aku tuh kan kerjanya tuh kan 9 to 5 kan ya sebelumnya kan. Jadi kerjanya duduk 9 to 5 gitu. Jadi waktu untuk kayak olahraga itu dikit, minim lah. Nah, semenjak kerja itu aku bangun pagi itu selalu pusing. Setelah akhir-akhir bulan ini loh, bulan-bulan akhir ini. Setelah bangun pagi tuh pusing gitu. Nah, kebetulan kan aku lihat karena kantornya pindah juga, ya udahlah aku resign aja. Terus aku mengisi waktu kekosonganku itu dengan nge-gym biar balik lagi kondisiku seperti semula kayak dulu. Oke. Setelah nge-gym itu aku mulai merasa badanku mulai ini. Baru seminggu, walaupun baru seminggu udah mulai terasa gitu loh. Gak bangun pagi tuh merasa kayak lebih ringan gitu. Ini Gak pusing bayar. Apa Ini ya? bayar membership kan ya berarti per bulan dengan PT? Enggak dengan PT. PT ku adik sendiri. Nah, karena dia duluan yang nge-gym kan, udah setahun dia nge-gym. Oke. Sebentar. Aku baca komentar ya. Boleh. Lu nyari cowok kan di tempat gym tak? Nyari sugar daddy ya, kata si Bazelar. Kenapa sugar daddy? Mending kan Terus- sugar mommy. Ada komentar. Nge-gym aku aja rada males, OR segala, minat kurang tapi selalu dikuat-kuatin sempat demi kesehatan dan lain-lain. Apakah itu OR? Apa OR ya? Nggak tahu. Aku pikir istilah dalam gym. Kemudian tapi nggak semua pertanyaan dijawab makanya gym. Jadi kenapa? Apakah pilih MHW atau MHW? Masa jawabannya gym? Enggak, pas MA Wild, kok udah bilang, aku pilih MA Wild karena dia kan mau keluar kan, yang paling baru. Kemarin pas open beta test juga lumayan tertarik ya. Lumayan? Why lumayan? Karena masalah performa itu yang bikin aku sedikit ragu buat beli gamenya. Kan walaupun banyak yang bilang ya, aman sebenarnya aman, itu kan build lamanya. Ini kan memang Capcom sendiri yang ngomong kalau ini buildnya yang lama gitu. Mereka sudah buat build yang baru yang lebih proper lagi katanya. Oke. Tapi bercermin dari game sebelumnya mereka keluarkan Dragon Dogma 2 itu kan pakai engine yang sama nih. Walaupun ada sih teman-teman yang bilang aman kok, kan ini yang engineer-nya gitu bilangnya lebih baik gitu loh, lebih berpengalaman lah dalam membuat game pakai engine ini. Tapi aku tetap kita tetap ini ya bernegatif thinking dalam apapun hal itu ya. Maksudnya gak mau terjadi lagi gitu loh. Oke. Sampai Dragon Dogma 2 itu 1 juta Mas Adli. Ada komentar. Percaya aja Om, Artak salah satu adik dari orang dalamnya Capcom. Buset. Makanya rajin nge-gym biar bagus nanti performa gamenya. Hubungannya apa? Saya tidak menangkap. Kenapa lari? Aduh. Ada lagi tadi, ini sebenarnya komentar mengenai gym. Balik ke kondisi semula kayak Henry Cavill ya bang. Oh betul, udah pasti aku kembali ke kondisi Henry Cavill kok gitu. Karena sudah lama menjadi Batman kan.
sekarang saatnya menjadi Superman. Nah, begitu. Ini kalau misalnya kamu MHW itu nanti keluar yang wild, langsung beli di Day One. Sebenarnya ada rumor katanya ada demo kedua katanya. Demo kedua? Mau keluar. Iya, katanya ini kan open beta test. Ya. Nah, open beta test ini itu build lama, build yang mereka tunjukin ke investor-investornya mereka gitu loh. Oh, I see. Waktu di TGS gitu, semuanya Ya, paham. Nah, terus katanya itu udah beda nih. Kondisi MH Wild yang sekarang itu udah di build yang baru gitu, katanya. Oke. Nah, udah pasti kemungkinan besar itu ada di demo keduanya. Nah, aku menunggu itu tuh. Kalau misalnya benar yang diberitakan itu, kalau demo keduanya lebih bagus, nah aku pasti beli pre-order lah. Nah, kalau nggak, berarti aku nunggu orang main Day One dulu. Aku lihat performanya dengan VG aku itu aman apa enggak gitu. Kalau nggak aman, ya mungkin aku tahan dulu seminggu atau berapa baru aku belilah gamenya gitu. Oke. Komentarnya kayaknya aku mending minum abis ini deh. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan kedua. Sebentar ya, digeser dulu ke atas biar cantik. Aman kan, tidak terpotong kan? Hap. Bounce. Oke. Kita lanjut pertanyaan kedua dari Morgan 93. Buang Artax kemarin gimana gimmick PDKT cewek di Discord, gimana? Berhasilkah? Waduh. Lain macam apa ini? Yang mana ya? Sebentar, yang mana ya? What do you mean? What do you mean yang mana ya? Salah jawab nih kayaknya nih. How much? Gini, PDKT sama cewek emang ada, guys? Emang ada? Nggak ada dong. Tapi jawabanmu yang tidak sadar tadi itu kan lebih dipercayakan jawaban pertama ya. Berarti saya sudah salah langkah. Memang ada aku PDKT? Enggak ada, guys. Ini ada komentar, buset yang mana? Berarti PDKT sama cowok, Bang? Enggak dong. Aduh ya Tuhan. Enggak ada ya, Jadi, guys. Nggak ada, Tak? Enggak ada. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Pertanyaan dari Bazelar, Elden Ring atau Dark Souls? Elden Ring atau Dark Souls? Aduh, ini pertanyaannya ini ya agak bias dikit karena Dark Souls itu aku nggak main, guys. Tapi nonton? Ya, iya nonton. Tapi yang aku mainin itu cuma Elden Ring doang. Jadi ya udah pasti aku pilih Elden Ring. Oke. Dia masih ngutang di Elden Ring. Ngutang apa? Ngutang apa? Ngutang nggak pakai baju? Apa gimana? Kenapa jawabannya itu? Nggak ada yang mikir ke sana. Prime Radan udah aku selesaiin. Ya Bang Morgan nggak nonton. Kecewa aku. Mau ngutang stream kah? Yo nggak dong. Ngeri kali lah. Aduh ya Tuhan. Nanti aku jadi koko tangan itu lagi di YouTube ngomongin Siapa kok layar. tangan? Ada tuh Bang, ada tuh Mas di JTID. Aduh ya Tuhan. Sebentar ya, kita balik ke atas ya. Tadi ada dua komentar yang menarik tapi aku belum tanyakan. Ini ada komentar dari Raven 893 mengenai MH Wild tadi. Apa bedanya Nagan seminggu, Bang? Apa harga bisa turun? Abang sebagai orang yang punya orang dalam di Capcom, saya bertanya-tanya ini. Apa tadi? Memang apa tanya? Yang di atas, komentar mengenai MH Wild. Tadi kan aku tanya ya, apakah mau pre-order Day One atau tidak? Kan nunggu demo kedua. Terus ada komentar tadi, apa bedanya Nagan seminggu? Nahan seminggu. Udah seminggu. Apa harga bisa turun? Bukan karena harga turun hari Seninnya gitu kan. Maksudnya gitu gini. Biasanya kan game rilis itu pasti ada patch antara seminggu atau sebulan gitu lah. Maksudku itu nunggu patch selanjutnya gitu loh. Paham.
nunggu patch-nya itu untuk gamenya diperbaiki. Ya kalau diperbaiki dan benar gamenya, baru aku beli. Tapi kan bisa aja beli dulu ya. Kan nggak harus nunggu patch ya. Ya, maksudnya kan ini ya, biasa jadi kan uangnya aku pakai untuk yang lain dulu kan. Oh, oke. Jadi nggak panik buying gitu, langsung, aduh, rilis, aku harus beli, aku FOMO gitu. Tidak seperti itu. Kita harus wise dalam menggunakan uang kita ya guys. Oke. Komentar si Sandwich mau baca kah? Gila bang. Ya nggak dong Mas Sam. Nggak seperti itu. Aduh ya Tuhan. Bisa Om beli aja dulu selama ginjal masih 2, bisa beli well sama upgrade PC. Ngeri juga. Ya siapa tahu kan aku bisa build ini kan. Duitnya bisa pakai build PC lebih baik lagi kan. Oke. BTW kemarin aku baca sesuatu di chat room kamu pas lagi main Wukong hari Jumat. Katanya hari ini ada GAMH well. Bukan kah? Tidak ada dong Mas Adli, dari mana duitnya? Katanya ada rencana satu aja. Satu. Itu karena aku bilang kalau aku ada rezeki guys gitu. Oh, kalau I aku see. ada rezeki, ya makanya kan mohon doa, mudah-mudahan aku ada rezeki guys. Minimal 1 lah aku kasih gitu. Kalau rezeki seret ya mohon maaf gitu. Aku beli untuk diriku sendiri dulu gitu. Oh. Bagus, gimmick dan cara pengalihannya bagus. Info kali ini channel point. Astaga. Aduh ya Tuhan. Diundang Om Adli yang bukan rezeki. Aha. Kita lanjut ke atas ya. Tadi ada komentar sebenarnya dari Morgan93. Aku baru terbaca. Yang pertanyaan sebelumnya, yang Bang Artax kemarin gimmick PDKT cewek di Discord gimana? Ada komentar dari Morgans, yang ngebantuin MH itu Kappa. Yang mana? Yang mana itu? Aku pun tak tahu Bang Morgan. Yang mana? Yang mana sih Bang Morgan? Banyak kali kah? Wah, gak ada Bang. Itu Bang Morgan mimpi aja itu. Oke. Aku nggak memperhatikan Discord segala macam ya. Kadang-kadang kalau misalnya kelihatan Discord, paling Artak lagi main NBA. Kan gak tahu Artak ternyata lagi main MHW di belakangnya. Oh enggak, aku memang lagi jadi Kobe Bryant gitu. Oke, parah, ntar didepak dari bulan loh. Bulan? Itu Discord Kaluna kan. Oh, Luna. I see. Kan ikonnya bulan. Oke, lu nyari cewek-cewek yang baru main MH ya, tak digai terus dideketin. Tapi Enggak ini dong. aku dengar yang MH itu katanya performanya kurang oke kalau misalnya lagi main rame-rame. Di MH Wild atau MH sendiri pun performanya juga lumayan lumayan berat ya. Apa namanya ya, karena itu build-nya untuk PS5 kan sebenarnya kan, build untuk PS5. Jadi kalau di PS5 harusnya sih lebih bagus ya, cuma aku belum cari info kalau di PS5 jalannya kayak gimana gitu. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Alex, apakah Anda suka game beat 'em up? Maaf tadi kurang nyimak di awal dan ngikutin perkembangannya dari era 90-an ke sekarang. Wow, ngeri juga. Baik yang beat 'em up brawler 3D maupun 2D. Beat 'em up tuh yang kayak gimana ya? Kayak yang akhir-akhir ini lagi populer itu nggak sih? Kayak God Hand. Itu Mas Ben apa? Aku tadi mau bilang yang itu, Yul. Ada satu demo dari Bandung yang Act of Blood. ya, itu bukannya masuk beat 'em up ya? Act of Blood, Final Fight Kunio-kun, Double Dragon. Ya, Act of Blood itu beat 'em up. Suka sih kayaknya nggak terlalu ya, karena main pernah, cuma nggak sampai tamat gitu loh mainnya gitu. Main bentar-bentar doang. Oke. God Hand itu kan waktu PS2 kan, aku mainin juga, cuma nggak sampai tamat. Oke, berarti tidak mengikuti perkembangan beat 'em up berarti kan ya? Iya, kalau beat 'em up nggak terlalu ikuti perkembangan. Kalau Yakuza berarti ini dong, sama kayak ini berarti. Judgment kalau nggak salah, Judgment itu. Lost Judgment kan ya maksudnya? Lost Judgment. Itu kalau itu aku mainin, tapi itu bagus memang.
Kalau misalnya nggak bagus nggak dimainin? Enggak, aku maksudnya kan nyobain kan, penasaran nih game apa gitu. Karena dulu dia masuk di PS Plus kalau nggak salah. Oke. Terus ku mainin cobain, ternyata gamenya bagus gitu. Ku mainin lah sampai tamat. Ternyata semenarik itu. Oke. Iya, Judgment dan Lost Judgment 2 game berbeda, spin-off Yakuza. Oke. Iya, makanya sekarang kan aku beli yang Lost Judgment-nya di Steam. Pengen ku tamati juga, tapi habis Wukong dulu. Oh, oke. Aku lihat Wukongmu cepat kali. Kemarin itu aku baca-baca komentarnya. Ini nggak first playthrough kan, Tak? First playthrough, Mas Adli. First playthrough. Ngeri kali, baru sebentar Cuma- udah nyampe 3 jam. Nggak gitu, kan kita kan sering lihat orang main juga kan. Terus? Secara tidak langsung itu udah terekam di memori. Jadi gerakan-gerakannya gitu kan aku udah bisa lihat, oh abis ini dia serangan ini, abis ini serangan ini gitu. Oh. Jadi kan pas aku main, jadinya kelihatan gitu loh. Oh ini udah gerakannya kayak gini-gini gitu. Tapi ya memang oke, ini aku akui, aku ada gimmick sedikit di situ. Ngeri kali. Ya aku bilang, wih, oh ini kayak gini ya, ini kayak gitu ya. Ya bang. Tapi aku belum tahu bos akhirnya kayak gimana. Oke, komentarnya emang udah sepuh build different, Mas. Now I Buset. understand it. Iyalah cepat, emang first play through di stream aja itu. Serius loh, aku kemarin ngelihat kamu main itu 3 jam. Itu baru 3 jam main kan? Act 2 kan? Udah Act 2 kan? Cepet kali. Aku 30 Gan, baru selesai chapter 2. Ya itu kan akibat nonton orang main kan. Nonton orang main. Dan aku juga sebenarnya waduh gak sadar juga. Wah ternyata udah Act 2 nih gitu kan. Karena pas sampai lawan beruang itu, aku udah tanda, aduh ini udah selesai Act 1 ternyata gitu kan. Ya udahlah gak apa-apa lah, lanjut aja gitu. Juga Oke. ternyata gitu. Act 1-nya. Artax bisa nih disewa buat jadi spy ngamatin latihan klub bola kampung sebelah. Kenapa? Karena banyak gimmick begitu kan? Nggak, maksudnya jadi scouting. Punya daya ingat dan analisa yang bagus. Pas Act 2 dia sadar gimmicknya meleset. Oke, mari kita lanjut ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Morgan93. Ya kan? Betul. Maaf nih buang Artax, ini kan GA di stream Mas Adli nggak jadi, tapi GA kalau lolos PNS jadi dong. Wah. Kamu daftar Ngerti. PNS? Aku daftar PNS. Ya kan namanya iseng-iseng kan ikut event tahunan kan. Boleh kan aku ikut namanya kan event tahunan itu. Oke. Lumayan lah. Ya mudah-mudahan aja ya, doakan aja lah kalau aku lolos ya. Boleh 1 kopi deh, 1 kopi aku kasih 1 kopi. Kopi apa? Tomorrow Point Coffee. Enggak dong, 1 kopi MH Wild. Oh. Kan itu aku ngomongnya gitu loh waktu itu. Oke. Makanya pas aku stream mereka bilang lolos gak PNS. Dan dia gak nanya kabar, Ron. Nanyanya aku udah udah lolos PNS sama belum, gila kan? Oke. Fix ya. Ini buktinya digital lama ya, Tak ya? Iya. Oke, itu Bang Adli sih kan membiasakan diri dengan game slash dan adventure. Seandainya semudah itu ya. Baik, kita lanjut kalau begitu ya. Belum ada pertanyaan lagi dari viewer, aku lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Boleh. Kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Kalau sejak kapan kan itu yang aku bilang kan 2018 gara-gara share screen kan. Tapi mulai serius. Mulai seriusnya itu semenjak kayaknya waktu itu aku stream MHR deh. Mulai stream MHR, bagi-bagi build, bantu-bantuin hunter lain gitu. Hunter lain? Terus lebih seringnya lagi pas aku ulang lagi main MHW di Steam aku mainnya kan. Oke. Itu aku mulai lebih sering streaming progres MHW ku sampai tamat gitu. Aku beli baru lagi kan, jadi progres ulang dari awal. Oke. Gitu sih. Berarti barunya kira-kira baru setahun kira-kira. Iya, setahun lah. Setahun kebelakangin aku mulai stream lebih sering. Oke, ada komentar. Afiku tahu bulan September kemarin kalau nggak salah. Afi September mulainya di Iya. awal. Afi, ya bulan Maret singkatku. Maret 2023 kayaknya, Maret, April. 6 bulan ya. Iya.
Oh, oke. Ada komentar buat ngelatih gimmick om. Kan calon PNS dia harus pintar acting kalau pas ketangkep. Jangan sampai gitu dong Bang Morgan. Kita tuh Ini- jadi pegawai teladan, pegawai yang ini bebas korupsi dan kolusi gitu. Waduh. Ini komentarnya pinggir jurang ya. Mm. Takut kali. Kita lanjut kalau begitu. Boleh. Ini pertanyaan aku terakhir di segmen ini ya. Biasanya streaming apa saja kah di Twitch? Apakah cuma main game single player saja atau juga terbuka ke game multiplayer? Untuk akhir-akhir ini kan aku main Souls-like ya. Jadi itu game single player. Hmm. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan aku main game lain lagi. Kadang-kadang kan ada diajak main game multiplayer kan. Nah itu aku kadang streamingin, kadang enggak. Oke. Tapi untuk open session itu biasanya cuma MHW doang sih, MHW atau MHR. Karena Ini- biasa kalau game multiplayer yang lain tuh kan udah diajak kan, udah terencana gitu sama teman-teman di Discord gitu. Oke, ini maksudnya open itu kalau misalnya ada yang ajak di chat room bakal ngikutin juga atau emang kayak udah fix mau main sama beberapa orang di Discord doang? Nah itu Kak, untuk biasa yang open itu cuma MHW sama MHR doang gitu biasanya. Oke. Karena kan biasa kalau game-game multiplayer yang lain kan itu udah fix diajak gitu. Sebentar. Jadi sama. Komentar si Morgan bohong gitu jawabannya Om Adli, sisa aja sampai cek. Enggak gitu. Enggak Ini gitu. jujur loh ngomongnya. Sombong dia sekarang Mas Adli. Tapi Iya. kamu kalau misalnya yang open cuma MH doang. Iya, karena emang kan lobbynya besar. Oke. Kadang kan ya aku biasa kan kadang lagi kan ngomong ulang-ulang gitu. Maksudnya kan kadang kalau nge-stream gitu kan solo. Kalau aku tulis pin chat gitu lobby ID berarti open lobby gitu. Jadi siapapun yang masuk ya udah mabar gitu. Diketawain cicak lagi. Berkaitan pula dengan Hey. komentarnya. Iya, soalnya cuma di Ngeri, situ dia bisa PDKT kan. Buset. Enggak dong. Aku kan membantu hunter yang perlu bantuan gitu. Oke. Dia perlu bantuan, ku bantu gitu. Oke, aku mau tanya beberapa hal ya. Mm-mm. Pernah tidak kayak lagi main dengan orang baru kemudian dikecewakan? Main dengan orang baru dan dikecewakan. Sepertinya sih teman mabarku sih dikecewakan. Kenapa? Bukannya kamu yang carry, bukan gitu? Enggak dong. Enggak, makanya kayak itu loh. Salah satu klip itu aja yang party animal itu. Nah itu kan teman mabarku ku buang curang. Iya, itu kan kamu bilang tadi baru game pertama kali ya. Kamu baru pertama kali coba. Iya memang gas sih gas. Sebenarnya ya itu Gimmick memang lagi? kesalahanku. Enggak, itu kesalahanku. Aku udah bilang sama Bang Goro juga itu kesalahanku emang karena aku gak lihat nama di atasnya itu. Padahal memang sih salah sih. Tapi biar aja ya. Kelihatan jelas itu loh namanya. Memang sih kelihatan jelas namanya, tapi ya gitulah. Oh, oke. Kalau misalnya dengan orang-orang lama kemudian dikecewakan seiring waktu, apakah ada? Ini pertanyaan agak-agak menggiring gitu ya, tapi tidak menggiring mungkin. Gimana maksudnya? Kalau misalnya dengan orang-orang yang lama sudah nyaman bermain bersama, kemudian tiba-tiba akhirnya sudah mulai kayaknya nggak asik lagi nih main sama orang ini, adakah? Ini aku pertanyaannya kayak menggiring tapi mungkin tidak menggiring ya. Cepet tuts. Mungkin ada ya, cuma kan ya aku kan selalu ini ya ngumpul gitu sama orang-orang yang memang deket sama aku. Kalau memang dia menjauh ya udah mungkin akunya yang nggak asik mungkin ya. Oh, jadi kamu kalau misalnya rasanya udah kayak nggak seru lagi, kayaknya menyalahkan diri sendiri. Iya, mungkin akunya yang nggak asik gitu. Kalau aku sih ya di mana nimbrung ya di situ nimbrung bareng. Kalau dia nggak nimbrung ya mungkin aku udah nggak asik gitu loh sama dia. Oh, oke. Jawaban yang bagus dan diplomatis sekali. Yang giring itu Niji, Bang. Bukan. Kita balik ke atas ya. Ada komentar. Iya, jadi keinget kita berdua ngebantuin orang main MHR dari awal gara-gara hilang. Kamu hilang? Orang lain hilang? Siapa yang hilang Bang Morgan?
Mungkin Aku nggak tahu. mungkin kita nggak asik Bang Morgan. Itu aja sih. Oke. Tadi ada yang mau aku tanyain lagi ya. Tapi apa ya? Tapi aku lupa. Oh, game single player Souls-like yang open world tipenya. Apakah menggunakan mod Anda? Kalau main tidakkah? Enggak, kalau itu nggak pakai. Yang pakai mod itu aku di MHW dan MHR aku pakai mod. Why? Karena biasa tuh mod yang aku pakai tuh mod yang itu loh, layer jadi diubah-ubah gitu. Layer? Iya kan kostum-kostumnya itu diubah-ubah. Oh, kosmetik. Kosmetiknya itu diubah-ubah sama beberapa visual efeknya itu aku ubah. Misalnya kayak pedangnya itu kan ada yang shit ke apa itu namanya? Ke sarungnya itu kan. Nah, itu ada suara Kimetsu no Yaiba, ada suara game Sekiro juga. Oke. Kalau aku main yang Wukong tuh aku kasih mod vanilla, kayak mod ngasih peta dan petunjuk ini itu kemana. Soalnya terlalu terbuka dan aku nggak jelas mau kemana kadang-kadang. Nah, ya, itu sebenarnya nggak masalah sih. Oke, ada komentar. Iya, dia suka kostum yang nakal, tanda kutip. Loh, itu kan memperindah game dan buat kita semakin nyaman kan bermain gitu. Baik. Aduh ya Tuhan, lama-lama kamu banyak dijebak kayaknya tadi. Loh, kalau kita modnya bagus kan kita makin lama dong mainnya Mas Adli, bener gak? Kita, waduh, gamenya bagus ternyata. Kan kita terasa kayak MHW ini aku udah main dari tahun 2018 loh. Dari 2018 gitu kayak, aduh gini-gini mulu gitu layernya. Ku tweak dikit deh gitu, jadi lebih bagus gitu. Nah jadinya kan kita kayak rasa game baru gitu kan. Nah jadinya lebih lama gitu mainnya lagi. Aduh, ada komentar. Bagus, diplomatis, cocok jadi pemimpin. Ngubah atau ngilangin? Ku tweak dikit aja gitu, nggak sampai hilangin. Ku tweak dikit aja. Tapi di Wukong sendiri ada kan sebenarnya mod-mod serupa yang bisa menghilangkan beberapa item. Oh jelas, itu udah pasti ada mod-mod kayak gitu. Anggaran bisa ditweak dikit juga sepertinya. Anggaran apa? Ini Wah itu anggaran mah, wah janganlah ditanya. ada komentar yang menarik ini. Jadi kalau punya pasangan bakal dipasang mod juga biar nggak ngebosenin. Wah itu sih nggak bisa ya. Itu udah fix build-nya gitu, nggak bisa di mod itu. Tapi jurang sekali. Pertanyaannya bisa meruntuhkan hubungan yang telah ada. Nggak bisa dipasang mod itu, Bang Sam. Susah. Itu mau tembus DMR-nya tuh susah itu. DMR-nya keras gitu. DMR. Itu apa anti-cheatnya. Aduh ya Tuhan. Tapi ada kostum Bang. Bagus. Jawabannya bagus. Baik, kita lanjut ya kalau begitu. Dari aku pertanyaan sudah habis, dari viewer juga sudah habis. Kalau begitu kita break sebentar ya. Setelah ini ada 3 lagu. Ada Apa Tuh dari Rose dan Bruno Mars di request oleh Captain Ozen. Terus ada, sebentar ya, ada Take of It dari KSI. KSI? Iya KSI, lagu barunya KSI. Oh, dan Triple Red request oleh Riley Hart. Ada XG dengan Howling request oleh Leakil. Setelah itu kita akan masuk ke segmen kedua ya. Baik, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya, sementara break sebentar.